Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang perjanjian Nabi Muhammad SAW dengan kaum Yahudi. Karena di kota Madinah tidak hanya kaum muslimin saja yang tinggal, maka Nabi Muhammad segera mengadakan perjanjian dengan kaum Yahudi. Mereka yang lebih dahulu tinggal di Madinah, namun kedatangannya tidak membawa kesejukan bagi penduduk asli Madinah. Maka pengaruhnya sangat kurang. Akan tetapi mereka pandai menghasut dan mengadu domba. Dua suku ada di Madinah, namun kedua suku tersebut sudah berhasil dipersatukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kedua suku tersebut adalah suku Aus dan suku Khazraj. Dan di samping itu, Nabi Muhammad mengetahui bahwa kaum Yahudi yang terdiri dari 3 golongan dan berdiam di kota Madinah, dan mereka selalu berusaha menghalang-halangi kemajuan Islam dan kaum muslimin. Oleh sebab itu, beliau mengajak mereka berdamai agar mereka jangan iri hati, dengki, serta hasud terhadap kaum muslimin. Sehingga Nabi Muhammad SAW segera mengirimkan utusan untuk menyampaikan isi perjanjian. Adapun isi perjanjian itu adalah, yang pertama, kaum Yahudi jangan dengki dengan kaum muslimin, dan sebaliknya kaum muslimin juga jangan dengki dengan kaum Yahudi. Perjanjian yang kedua, kaum Yahudi jangan membenci kaum muslimin, dan sebaliknya kaum muslimin juga jangan membenci mereka. Dan perjanjian yang ketiga, hendaknya kaum Yahudi dan kaum muslimin bersama-sama sebagai satu bangsa. Dan yang keempat, jika Madinah diserang oleh musuh, maka secara bahu-membahu kaum Yahudi dan kaum muslimin harus mempertahankan sampai titik darah penghabisan. Dalam akhir perjanjian itu disebutkan, jika terjadi sengketa di antara kaum Yahudi dan kaum muslimin, maka Nabi Muhammad SAW bertindak dengan hakimnya. Dan ternyata kaum Yahudi mau menerima isi perjanjian tersebut. Dengan diterimanya perjanjian itu membuktikan bahwa Nabi Muhammad sangat pintar dalam diplomatik. Dan tentu saja perjanjian itu sangat menguntungkan bagi kaum muslimin, karena kaum muslimin dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan. Dengan demikian, jika terjadi penyerangan dari kaum kafir Quraisy dapat dihadapi. Karena persatuan dan kesatuan umat Islam yang sudah kuat dan kokoh, walau sebenarnya Nabi Muhammad mengetahui bahwa kaum Yahudi sangat licik dan licin, maka Nabi Muhammad SAW sangat berhati-hati dan waspada. Dan kemudian Nabi Muhammad dengan sadar betul bahwa umatnya perlu tempat untuk kegiatan keagamaan, sosial, politik, dan bernegara. Oleh karena itu, dibangunlah sebuah masjid di mana
masjid itu dibangun di atas tanah milik As'ad bin Zurrah sebagai tanah dua anak yatim dan juga sebagai tanah kuburan kaum musyrikin yang telah rusak. Tanah milik anak yatim dibeli oleh Nabi dengan harga 10 dinar dan sahabat Abu Bakar yang disuruh membayarnya. Sedangkan tanah As'ad dan tanah perkuburan diserahkan dengan sukarela kepada Nabi Muhammad SAW. Maka di tempat itulah didirikan sebuah masjid dan sekaligus sebagai tempat tinggal keluarga Nabi Muhammad SAW. Dengan diselesainya masjid tersebut, maka segala aktivitas umat Islam dipusatkan di masjid. Dan tentu saja fungsi utama adalah untuk mengerjakan sholat 5 waktu sehari semalam. Demikianlah perjanjian Nabi Muhammad dengan kaum Yahudi.